Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah sudut kota yang tak pernah berhenti, tinggal seorang lelaki tua bernama Pak Jaya. Setiap pagi, ketika matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung tinggi, Pak Jaya sudah bangun dan mulai merapikan tumpukan barang-barang bekas di halaman rumah sederhana yang terbuat dari kayu lapuk. Tidak ada yang istimewa tentang rumahnya. Dindingnya penuh dengan retakan, dan atapnya bocor di beberapa tempat. Namun, bagi Pak Jaya, rumah ini adalah satu-satunya tempat yang memberinya rasa aman setelah bertahun-tahun menghidupi dirinya dengan cara yang tak pernah mudah. Pak Jaya adalah seorang pemulung. Pekerjaannya adalah mencari sampah di jalan-jalan, di tempat pembuangan, dan di pasar-pasar yang sibuk. Barang-barang bekas yang orang lain anggap sampah, baginya adalah harta yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, dengan sebuah gerobak tua yang penuh dengan kantong plastik, Pak Jaya berjalan berkeliling kota. Tubuhnya yang renta tak lagi sekuat dulu, namun semangatnya untuk bertahan hidup tetap tak pernah padam. Meski hidup dalam kesederhanaan, Pak Jaya tidak pernah mengeluh. Ia tahu, tidak banyak yang bisa diharapkan dari dunia yang tampaknya tak peduli padanya. Namun, ada satu hal yang selalu membuat hatinya hangat. Setiap kali ia menemui senyuman anak-anak yang bermain di jalan atau mendengar suara tawa dari keluarga yang saling bercengkrama, hatinya merasa damai. Di tengah hidup yang keras, Pak Jaya menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang tak banyak orang perhatikan. Hari itu, seperti biasa, Pak Jaya berjalan menyusuri trotoar yang penuh dengan sampah dan reruntuhan. Di bawah langit yang mulai mendung, ia menatap sekelilingnya dengan pandangan kosong. Tidak ada yang menunggu di rumahnya selain kesepian dan rasa lelah yang terus menggerogoti tubuh tuanya. Namun, ia tak pernah berhenti, karena ia tahu, jika berhenti berarti menyerah. Dalam pikirannya, ada satu tujuan yang selalu menggerakkan langkahnya, untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi yang sejuk, Pak Jaya berjalan lebih lambat dari biasanya. Kakinya terasa lebih berat, dan napasnya pun lebih terengah-engah. Gerobak yang ditariknya sudah penuh dengan barang-barang bekas, namun tidak seberat dulu. Ia berhenti sejenak di sebuah taman kecil untuk menyandarkan tubuhnya yang lelah. Di sana, di bangku kayu yang usang, duduk seorang wanita muda dengan wajah yang penuh cemas. Ia mengenakan pakaian lusuh, dan di sampingnya, ada seorang anak kecil yang terlelap dengan kepala bersandar pada pangkuannya. Pak Jaya menatap wanita itu dengan curiga, tetapi ia tidak bertanya. Meski tak banyak bicara dengan orang asing, hatinya merasa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Sesekali, wanita itu mengusap rambut anaknya dengan lembut, namun tatapan matanya kosong, seolah tak tahu arah hidupnya lagi. Pak Jaya merasa ada yang aneh, dan sebuah dorongan entah dari mana membuatnya mendekat. "Maaf, Mbak." Suara Pak Jaya terputus-putus karena kelelahan. "Kamu butuh bantuan?" Wanita itu terkejut dan menoleh dengan wajah yang sayu. "Oh, tidak apa-apa, Pak. Kami hanya sedang menunggu waktu." Pak Jaya mengamati mereka lebih dekat. Anak kecil itu mengenakan baju yang sudah robek di beberapa bagian. Tubuhnya yang kecil tampak kurus, dan matanya tertutup rapat, mungkin karena keletihan. Tanpa berkata apa-apa, Pak Jaya mengeluarkan sepotong roti dari tasnya dan memberikannya pada anak kecil itu. Wanita itu menatapnya dengan bingung, namun kemudian menerima roti tersebut dengan tangan yang gemetar. "Terima kasih, Pak," kata wanita itu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Pak Jaya mengangguk, tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Ia tahu, hidup mereka mungkin tak jauh berbeda, penuh perjuangan dan ketidakpastian. Ia merasa, meskipun mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Keduanya adalah orang-orang yang terlupakan oleh dunia. Beberapa saat mereka duduk bersama dalam diam. Pak Jaya kemudian beranjak, melanjutkan langkahnya yang terasa semakin berat. Namun, sebelum ia pergi, wanita itu memanggilnya. "Pak, bolehkah saya bertanya?" Tanyanya pelan. Pak Jaya berhenti dan menoleh. "Apa itu, Mbak?" Wanita itu menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan.
Apa yang membuatmu tetap berjalan setiap hari? Saya melihatmu setiap pagi, mengumpulkan sampah dan terus bergerak, meskipun kelihatannya sangat sulit. Pak Jaya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia menatap langit yang mulai mendung, seolah mencari kata-kata yang tepat. Karena kalau berhenti, maka kita akan hilang, jawabnya akhirnya, dengan suara serak. Hidup ini tak mudah. Tapi kalau berhenti, kita tak akan pernah tahu apakah ada kesempatan lain di depan. Wanita itu terdiam, menatap Pak Jaya seolah mencoba mencerna kata-kata tersebut. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Pak Jaya melangkah pergi, meninggalkan wanita itu dengan pikirannya yang penuh tanya. Entah kenapa, pertemuan itu membuat hatinya terasa sedikit lebih ringan, meskipun beban hidupnya tidak berkurang sedikit pun. Hari itu, langit semakin mendung, dan hujan mulai turun perlahan. Pak Jaya tidak peduli. Ia terus berjalan, menarik gerobak tua yang sudah mulai berkarat, dan meninggalkan jejak langkah di trotoar yang basah. Tapi di hatinya, ada satu perasaan baru yang tumbuh, bahwa hidupnya mungkin, suatu hari nanti, akan lebih berarti bagi orang lain. Hari-hari berlalu begitu saja, seperti biasa, dengan Pak Jaya menjalani rutinitasnya yang tak banyak berubah. Namun, pertemuannya dengan wanita muda itu terus menghantuinya. Setiap kali ia berjalan menyusuri jalan-jalan kota, bayangan wajah wanita itu dan anak kecilnya muncul dalam pikirannya. Pak Jaya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya jika ia tidak melakukan apapun untuk membantu mereka. Hidupnya sendiri sudah cukup sulit. Uang yang ia dapatkan dari memulung seringkali hanya cukup untuk makan seadanya, atau membeli barang bekas yang bisa dijual kembali. Rumahnya yang rapuh semakin terancam oleh cuaca yang tak menentu, dan tubuhnya yang semakin tua tak bisa lagi bekerja sekeras dulu. Namun, di suatu malam, ketika ia berbaring di tempat tidurnya yang keras, hati Pak Jaya mulai tergerak. Apa yang bisa ia lakukan untuk membantu mereka? Ia tahu bahwa wanita muda itu pasti juga sedang berjuang keras, sama seperti dirinya. Keputusan itu datang begitu saja. Pak Jaya tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tetapi ia merasa bahwa hidupnya harus punya tujuan lebih dari sekedar bertahan hidup. Dengan tekad yang mulai menguat, ia merencanakan untuk mencari wanita itu lagi keesokan harinya. Ia ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar roti untuk anaknya. Ia ingin memberikan harapan. Pagi itu, meskipun hujan masih mengguyur kota, Pak Jaya berjalan menuju taman tempat ia bertemu wanita muda itu. Gerobaknya yang sudah penuh dengan sampah membuat langkahnya terasa berat. Langit yang mendung dan tanah yang becek semakin memperburuk kondisinya, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Setibanya di taman, ia melihat wanita itu lagi, duduk dengan anaknya di bangku yang sama. Kali ini, wanita itu tampak lebih lelah dan lesu. Matanya yang dulu penuh cemas kini terlihat kosong, seperti tak tahu harus berbuat apa. Pak Jaya mendekat, dan wanita itu menatapnya dengan wajah yang penuh keheranan. "Pak, Anda datang lagi?" tanyanya pelan. Pak Jaya mengangguk. Ia menatap wanita itu sejenak, dan sebelum mengatakan apapun, ia mengeluarkan uang yang ia kumpulkan dalam beberapa minggu terakhir. Itu bukan jumlah yang besar, hanya beberapa lembar uang yang hampir cukup untuk membeli sedikit makanan atau pakaian. "Ini, untuk kamu dan anakmu. Aku tidak banyak punya, tapi aku ingin membantu," kata Pak Jaya. Suaranya berat dan penuh harap. Wanita itu terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia menatap Pak Jaya dengan rasa terima kasih yang mendalam, namun juga dengan kebingungan. "Pak, ini terlalu banyak. Anda sendiri." Suaranya tercekat, tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Pak Jaya tersenyum kecil, meski senyumnya tampak lelah. "Aku tidak banyak, tapi aku punya sesuatu untuk dibagi. Mungkin sedikit, tapi mungkin cukup untuk memberimu harapan baru," katanya sambil menunduk. Wanita itu terdiam, tidak tahu bagaimana cara menerima bantuan yang diberikan begitu tulus. Di matanya, ada campuran antara rasa terima kasih dan rasa malu. Namun, akhirnya, ia menerima uang tersebut dengan tangan yang gemetar. "Terima kasih, Pak. Anda baik sekali," jawabnya pelan, suaranya penuh haru.
Pak Jaya hanya mengangguk, kemudian berbalik untuk melangkah pergi. Namun sebelum ia bisa jauh, wanita itu memanggilnya lagi. "Pak Jaya," kata wanita itu, mencoba menyebut nama yang baru saja ia ketahui. "Kamu tidak harus melakukan ini. Kamu sendiri sudah berjuang keras. Tapi, terima kasih. Kamu membuat saya merasa ada harapan lagi." Pak Jaya berhenti sejenak, menoleh dan memberi wanita itu senyuman yang lebih lebar kali ini. "Kita semua hanya manusia. Kadang, kita hanya butuh sedikit bantuan untuk bertahan." Pak Jaya kemudian melanjutkan perjalanannya, meninggalkan wanita itu dengan air mata yang perlahan mengalir di pipinya. Meski hanya sekejap, pertemuan mereka meninggalkan jejak yang dalam di hati Pak Jaya. Ia tahu, hidupnya mungkin tidak akan pernah berubah menjadi mudah. Namun dengan memberi sedikit kebaikan, ia merasa dunia ini menjadi sedikit lebih baik. Hari-hari setelah pertemuannya dengan wanita itu berjalan dengan cara yang tidak terlalu berbeda bagi Pak Jaya. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pemulung, berjalan mengelilingi kota yang tidak pernah mengenal namanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah rasa yang sulit dijelaskan, yang membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Ia merasa bahwa meskipun hidupnya sederhana, ia telah melakukan sesuatu yang berarti, meskipun hanya untuk satu orang. Namun, beberapa minggu setelah pertemuan itu, Pak Jaya merasakan ada yang berubah. Ia tidak lagi melihat wanita muda itu di taman tempat mereka pertama kali bertemu. Pagi demi pagi, ia datang, berharap menemukan wanita itu bersama anak kecilnya. Namun, tidak ada. Ia bertanya kepada beberapa orang yang biasa berada di sekitar taman, tetapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Hati Pak Jaya mulai diliputi kecemasan. Mungkinkah mereka sudah pergi? Atau sesuatu yang buruk terjadi pada mereka? Suatu hari, setelah hampir menyerah, Pak Jaya memutuskan untuk mencari lebih jauh. Ia mendatangi rumah-rumah kosong yang terkadang digunakan oleh orang-orang terlantar untuk berlindung dari hujan. Ia bertanya pada pedagang kaki lima di sepanjang jalan, berharap mendapatkan petunjuk, namun tak ada yang tahu. Wanita muda itu dan anaknya tiba-tiba hilang tanpa jejak, seperti mereka tak pernah ada. Pak Jaya merasa sangat kehilangan. Rasa cemas yang menguasainya berubah menjadi rasa khawatir yang mendalam. Ia terus mencari mereka, bahkan bertanya pada beberapa pemulung lain yang sering ia temui, namun semua orang tampak tidak tahu. Keputusasaannya semakin tumbuh, membuat langkah kakinya semakin berat. Ia tak tahu apakah ia akan pernah menemukan mereka lagi. Hari itu, ketika Pak Jaya pulang ke rumahnya yang sepi, ia mendapati sebuah amplop kecil di depan pintu rumahnya. Amplop itu tampak sudah usang, seolah tergeletak di sana dalam waktu yang lama. Dengan hati yang berdebar, Pak Jaya membuka amplop tersebut, dan di dalamnya ia menemukan selembar surat yang ditulis dengan tangan yang tergesa-gesa. "Pak Jaya, kami pergi karena situasi kami semakin sulit. Saya tidak bisa lagi memberi anak saya kehidupan yang layak. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa bantuan Anda telah memberi kami harapan yang sangat berarti. Saya tidak tahu bagaimana kami bisa membalas budi baik Anda. Terima kasih dari lubuk hati kami yang terdalam. Semoga Tuhan memberkati Anda seperti Anda telah memberkati kami." Pak Jaya menatap surat itu dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada wanita dan anak kecil itu, tetapi ia tahu bahwa mereka telah pergi mencari kehidupan yang lebih baik, sebuah kehidupan yang lebih layak untuk anaknya. Ia merasa sebuah perasaan campur aduk di hatinya, kehilangan, kebingungan, dan juga rasa bangga. Mungkin, meski ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia telah melakukan sesuatu yang penting. Sesuatu yang memberi makna lebih pada kehidupannya yang sederhana. Di hari-hari berikutnya, Pak Jaya tidak lagi merasa sendiri. Ia tahu bahwa meskipun ia adalah seorang pemulung yang terpinggirkan oleh dunia, ia masih memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Seperti wanita itu yang telah menerima sedikit kebaikannya, Pak Jaya juga percaya bahwa kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus, meski tak terlihat oleh banyak orang, tetap akan mengalir dan memberi dampak positif bagi mereka yang membutuhkannya. Pak Jaya kembali melanjutkan perjalanannya, menarik gerobak tua yang sudah penuh dengan sampah. Namun, kali ini,
ia melangkah dengan sedikit lebih percaya diri. Di hatinya, ada sebuah keyakinan bahwa dunia ini, meskipun keras dan tak adil, tetap memiliki sisi-sisi baik yang tidak terlihat oleh banyak orang. Seperti dirinya, yang meskipun tidak memiliki banyak, masih bisa memberikan sesuatu yang berarti. Dan meskipun ia tak pernah tahu apa yang terjadi pada wanita muda itu dan anaknya, Pak Jaya merasa bahwa hidupnya telah menjadi lebih penuh dengan tujuan. Dalam keheningan pagi yang kembali datang, ia melangkah maju, menyadari bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia telah menemukan arti sejati dari kehidupan yang sederhana.